Oke, balik ke tahun 2024 ini mana ya di tahun di bulan Juli tahun 2024 hingga ke 3 sampai 5 bulan setelahnya. Jadi itu adalah tahun ekstrim bagi diri gue. Karena apa? Gue melakukan benar-benar masif, benar-benar menggabungkan antara dopamine detox. Dopamine detox ini adalah lu mengenakan tidak terhadap YouTube, terhadap IG, yang dimana itu tuh eh, ketika lu melakukan hal itu, lu akan mendapatkan dopamin yang dimana itu dopamin yang low quality gitu, quality-nya rendah. Ketika lu melakukan itu, kewajaran garis dopamin lu akan semakin rendah pula. Dan misal ketika lu melakukan kesenangan terhadap saudara-saudara lu, ini mana mungkin saudara lu ini masih orang yang normal, sedangkan lu yang tidak, yang lu udah konsumsi YouTube, konsumsi Instagram, konsumsi Reels, dan konsumsi TikTok, lu akan merasa tidak senang. Karena kenapa? Kewajaran dopamin lu rendah. Jadi yang lu biasanya eh harus konsumsi Instagram sehingga lu kesenangan lu makin meningkat gitu kan. Tapi sebenarnya kesenangan itu kesenangan sementara. Tapi kesenangan lu itu udah di paling bawah banget. Kesenangan lu baru sampai sini gitu. Sampai sini terus. Ini mana ini kesenangan yang dimana lu dapet dari lu melakukan permainan dengan saudara-saudara lu, misalnya petak umpet dan hal semacamnya, tapi lu nggak dapetin karena lu udah nurunin garis kewajaran dopamin lo. So itu berkaitan dengan dopamine detox. Jadi ketika lu melakukan dopamine detox, lu tidak melakukan ini, garis kewajaran lu akan semakin naik, naik, dan naik. Dan lu menjadi orang yang normal lah. Ketika lu bermain sama saudara-saudara lu juga melakukan kesenangan, dan akhirnya kerjaan lu itu performa naik, dan juga fitness lu juga naik performanya. Dan berkaitan dengan Season of No, Season of No ini gue dapetin dari Pak Alex Hormozi. Pak Alex Hormozi yang dimana gue Season of No terhadap family gue, dan ini terlalu ekstrim banget sih. Dan Season of No ini gue lakuin di pagi hari gue sampai jam 12 siangan, 12an. No to family, no to friends, dan hal semacamnya. Jadi di season ini gue pergi ke gym. Dan ketika misalnya lu tanya ke anggota gym di bulan Juli sampai Juni, Agustus, September, Oktober, November, sampai Novemberan, kalau kalian tanya member gym, gue orang yang bener-bener gak sosialisasi. Walaupun ya gue lebih tepatnya gue tidak meng-start sosialisasi. Jadi kalau ada yang ngomong ya pasti gue jawab dengan kemanusiaan dan hal semacamnya. Tapi gue bener-bener salah satu orang yang benar-benar top terhadap gue tidak sosialisasi di gym. Dan kalau yang sekarang gue lebih sosialisasi karena partner itu lebih dari solo ketika lu memperformakan jadi workout di gym. Jadi itu gue sering banget terhadap no to family gue, no to friends. Jadi gue masih ngomong sama orang tua gue dan hal semacamnya kalau misalnya diajak ngomong gitu. Dan kalau sekarang ini adalah pembelajaran gue tidak melakukan ini lagi. Gue juga melakukan monk mode, ini mana ya monk mode ini gue referensinya dari Hamzah Ahmad. Ini mana ada goals, gue tulis goals gue nulis distraction gue, dan akhirnya gue eliminasi distraksi ini, dan gue fokus ke one task rule. One task rule yang gue kasih, yang gue lakuin ya pasti YouTube gitu. Mungkin dalam sebulan gue hanya ketika gue melakukan ini ya, mungkin dalam sebulanan gue hanya sempat menonton YouTube atau membaca buku itu 1-3 hari. Karena kenapa? Gue di sana benar-benar fokus ke produksi, benar-benar fokus ke fokus ke YouTube gue ini. Jadi dari ketika gue bangun ketika itu jam 3 pagi sampai jam 12 gue hanya YouTube.
Dan gue baca buku, nonton YouTube, dan bersosialisasi ini gue minimalisir, dan gue lakuinnya ketika gue udah bekerja gitu, udah produksi konten. Dan akhirnya sempat nggak ngelakuin baca buku, menonton YouTube, dan bersosialisasi. Hingga apa, gue dalam sebulan cuma sampai 1-3 hari untuk membaca buku dan hal semacamnya. Gue melakukan pembelajaran di dalamnya, dan gue tahu di sana gue melakukan gue memiliki low testosteron. Karena apa? Karena sosialisasi itu meninggikan testosteron bro, berbicara dengan orang baru dan hal semacamnya. Tapi ini gak gue lakuin, gue menjadi orang yang ya autistik gitu. Ya gue hanya scripting dan syuting video untuk YouTube selama kurun waktu 3-5 bulan tadi, dari bulan tadi ya, Juli sampai November tadi. Tadi tuh Juli sampai November tadi. Dalam kurun waktu 3-5 bulan. Ini semuanya pembelajaran. Sekarang gue yakin gue harus sosialisasi, gue harus bicara dengan orang baru, gue harus bicara dengan orang tua gue. Karena kenapa? Gue sekarang lagi masih zero dopamin, dan dimana gue masih memikirkan zero dopamin gue ini. Tapi dalam sekarang gue ada pilihan. Jadi kalau kalian tahu, gue punya satu mentor gitu kan. Satu mentor berkaitan dengan aspek kerjaan gue lah, kerjaan YouTube gue ini. Dan gue tahu YouTube ini benar-benar buruk, benar-benar buruk. Dan oleh karena itu gue, seperti yang kalian tahu, gue mempunyai ekstensi Chrome gitu kan. Ini gue bikin kayak setting gitu, gear. Dan ketika itu gue melakukan zero dopamin. Ini mana gue punya pilihan kalau misalnya apakah gue harus melakukan ini selama 1 bulan penuh, apakah gue harus apply seperti yang gue sebelumnya, yang dimana gue mengkonsumsi mentor gue ini 1 pekan sekali. Ini itu di hari Jumat. Dan ini bisa kalian lakukan juga kalau misalnya kalian benar-benar YouTube itu menjadi suatu distraksi dan hal semacamnya. Kalian bisa ngikutin eksesi Chrome gue, dan gue pernah buat videonya. Dan ya, gue antara pakai 1 bulan dan gue hanya 1 pekan sekali. Gue lebih milih ini, beli pilihan kedua. Kenapa? Karena ini gue masih melakukan suatu progress gue itu secara step by step. Karena kalau misalnya gue langsung sebulan, itu benar-benar langsung itu tuh di level yang tinggi gitu, di level yang tinggi. Dan ketika gue step by step, yaitu gue misalnya 1 pekan dalam sekali, dan gue juga baru aja ngasih aksi implementasi gue pakai ekstensi Chrome, itu akan makin gue step by step gitu. Dan kayaknya gue lebih pilih yang kedua gitu. Pilihan kedua ini mana gue konsumsi mentor gue di hari Jumat doang. Karena gini bro, beliau ini, mentor gue ini udah bantu gue dalam beberapa aspek hidup gue, fitness gue, dan bisnis gue juga. Karena gue memiliki program yang school ini, itu benar-benar gue ngikutin school ini, benar-benar gue ngikutin dari step by step dari beliau gitu, visi dan bisnis. Dan ya, ini mana kalau misalnya di tahun 2024 itu gue benar-benar nggak mengkonsumsi beliau dalam 3-5 bulan. Yang tadi gue bilang, dalam sebulannya gue hanya dapat 1-3 harinya doang, dan itu mungkin 1 jam doang, atau bahkan 2 menit doang gitu bro. Dan akhirnya gue tidak progress. YouTube gue tuh kayak apa ya, fluktuatif gitu. Nah ini gue tahu fluktuatif itu gara-gara gue punya jurusan di bisnis di kuliah gue. Bukan bisnis berkaitan dengan komputer, karena gue ngambil suatu jurusan, jadi ada gabungan antara komputer dan bisnis. Dan kalian pasti tahu nama jurusan gue itu apa. Dan sekarang gue fokus ke fitness. Karena kenapa? Pak Zaman pernah bilang kalau misalnya beliau ketika beliau itu fokus ke fitness, masih ke fitness, semua aspek hidup beliau tuh naik. Entah itu bisnis, kesenangan beliau,
keluarga beliau, teman beliau. So kalau kalian mau ngikutin Fokus ke Fitness di program gue, ini berkaitan dengan six pack unlock, membuka tubuh yang six pack estetik di tubuh kalian. Kalian join dengan seharga $1 per lifetime payment. Ketika kalian udah join, gak bisa nikmatin itu seumur hidup kalian gitu. So see you tomorrow.